Sebenarnya menurutku itu udah nggak fantasi lagi ya. Okay. Itu beneran sudah terjadi dan akan lebih scalable lagi gitu ya. Apalagi kalau perusahaan B2B gitu ya, yang direct ke customer tuh tetap harus human gitu kan, ngobrol sama klien segala macam. Kalau sekarang orang-orang bilang yang akan survive itu yang bisa menggunakan AI. Bahkan aku sekarang bilang yang akan survive itu yang bisa bikin AI justru. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di sebelah saya sekarang ada sosok Sri Kandi Teknologi. Kalau kalian sudah nonton episode sebelumnya nih ya, di episode kali ini saya masih sama Alamanda Sandika yang kalau baru Gizmo Friends kan baru lihat gitu ya, ternyata seorang Alamanda itu tatoan, iya gitu ya. Dibahas ya. Iya kan, ternyata ini ternyata sisi lain yang mungkin jarang-jarang terekspos kamera ya. Sekarang gitu. Tapi kita nggak ngomongin tato Gizmo Friends, kita ngomongin AI. Karena lini bisnisnya Binar sekarang juga fokusnya lebih ke AI ya. AI. Ada produk baru. Ada satu brand baru lah. Oke, yang apa nih? Jadi nanti mungkin bisa diceritain lah ya. Siap. Tapi kita mau ngomongin AI ini kan sekarang udah tren banget lah ya. Udah tren banget yang orang Ala sebagai orang tech gitu, yang berapa tahun dari sekarang belasan lah ya, belasan tahun ya ada di industri teknologi gitu. Kalau kita flashback lagi-lagi ke 10 atau 15 tahun lalu deh, 10 tahun lalu deh, tepat di ketika ekosistem startup lagi merekah-merekahnya gitu ya. Kayaknya waktu zaman itu pun AI belum ada di bayangan para pelaku startup gitu, bakal seperti hari ini ya nggak sih? Iya. Benar. Masih machine learning lah. Nah, istilahnya aja berbeda ya, masih belum akal imitasi gitu. Akal imitasi ya bahasa Indonesia. Gitu kan. Kalau artificial intelligence ternyata bahasa Indonesia ini akal imitasi. Gitu. Kecerdasan buatan tuh ternyata AI itu bisa diakal imitasi. Tapi sebenarnya 2005 tuh aku udah kuliahnya AI loh. Oh ya? Iya, penjurusanku emang AI. Dan bentuknya waktu itu kayak apa? Bentuknya sebenarnya ya waktu itu mungkin nggak kayak sekarang ya, udah kayak LLM gitu-gitu ya. Tapi ya udah ada kayak computer vision misalnya. Kayak dulu tuh skripsiku yang S1 karena AI, jadi aku bikin pakai ada namanya teorinya semantic network lah gitu ya, dimana anak kecil bisa foto misalnya daun gitu, nanti terus dari situ ada semantic networknya, ada computer visionnya yang bisa ngelihat oke, daun ini family-nya apa sih, kan kalau di biologi tuh ada Oryza sativa gitu kan. Nah itu tuh bisa mengajarkan ini Oryza sativa dari family apa gitu, kurang lebih gitulah. Iya. Ya itu kalau Gizmo Friends bingung bukan bahasa planet ya, tapi lebih ke istilah ini aja, istilah teknologi. Sama kayak di biologi juga ada bahasa apa ya? Bahasa Latin, bahasa kayak gitu lah ya. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kalau dari 2005 udah dipelajari gitu. Dulu terbayang juga nggak sih apa nanti bentuknya? Kalau kita ngomongin AI soalnya gitu ya, yang akan ada di pikiran banyak orang adalah ya humanoid gitu lah pasti ya. Robot-robot yang bentuknya menyerupai manusia dan nanti ya banyak lah ya, banyak yang bisa membantu manusia, nanti malah atau sebaliknya jadi musuh manusia gitu-gitu lah ya. Iya. Gimana kalau menurut Ala pada waktu itu dan ketika mengembangkan produk-produk teknologi gitu, si AI ini kan atau itu memang apa ya istilahnya, cuman memang nanti akan ada, cuman waktunya entah kapan, atau sebenarnya itu
jangan ngelihat ke situnya, jangan ngelihat ke humanoid seperti yang ada di film-film gitu. Itu terlalu fantasi gitu. Gimana? Sebenarnya menurutku itu udah nggak fantasi lagi ya. Okay. Itu beneran sudah terjadi dan akan lebih scalable lagi gitu ya. Akan lebih banyak lagi lah gitu ya. Dan sebenarnya zaman itu mungkin kalau dari my personal opinion tuh belum kebayang use case-nya seperti sekarang sih gitu. Lebih kepada ya tadi ya misalnya lebih banyak ke computer vision lah gitu. Kita bisa ngelihat ya sebenarnya yang udah dipakai juga sama teman-teman yang main di IoT mungkin gitu kan. Jadi udah ke arah sana, tapi yang sekarang tuh perkembangannya tuh menurutku tuh kecepatannya itu sih yang gila banget sih. Kayak setiap hari aku buka news tuh pasti ada aja company AI baru yang revenue-nya juga udah fantastis banget, dapat investment-nya juga sangat fantastis banget gitu. Jadi yang aku nggak ngebayangin dulu tuh kayak speed perkembangannya tuh sekarang tuh secepat itu. Karena memang juga kan sekarang buat bikin teknologi tuh udah jauh lebih murah ya. Karena di US tuh 90% coding tuh yang udah ngelakuin tuh ya AI gitu kan. Makanya untuk bikin teknologi apapun sekarang jauh lebih cepet gitu daripada yang dulu. Itu kenapa kayak perkembangannya juga makin cepet banget sih gitu menurut gue. Iya juga ya kalau dibilang yang di film-film itu sekarang udah mendekati nyata ya. Kalau kita di tahun 90-an ada mobil pintar namanya Knight Rider gitu, KITT gitu, Knight Industry 2000 gitu kan. Itu kan bentuk, kalau dulu ngelihat itu kan sebenarnya AI juga kan, kalau dilihat hari ini gitu kan. Yang dulu cuman film gitu. Kemarin tuh aku nonton lagi tuh yang apa sih Mas Dita yang di Netflix tuh series yang ngomongin tentang ya teknologi gitu kan. Terus kayak aku nonton yang episode lama gitu. Aku nonton lagi kayak ya ini udah terjadi sekarang gitu. Ya, Black Mirror gitu. bukan? Black Mirror benar. Black Mirror. Ada tuh yang episode zaman dulu banget yang jadi tuh kalau misalnya kita punya misalnya suami meninggal gitu terus digantiin sama AI gitu kan. Dulu mungkin kita mikir kayak nggak mungkin nih, tapi ini kan sekarang udah terjadi kan sekarang. Nah, iya sih ya. Jadi yang kita lihat di Her, yang di Black Mirror, Knight Rider zaman dulunya lagi gitu ya. Makin mendekat ya ternyata sekarang. Udah terjadi. Jadi kalau mau bikin inovasi sebenarnya nonton aja Black Mirror. Iya kan? Iya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya nih, kalau buat para pelaku industri yang lain ya, di luar teknologi gitu. Rata-rata kalau dari kacamata Ala sebagai ya pelaku industri teknologi dan penyedia layanan AI juga, mereka ini rata-rata gimana sih melihat AI ini sesuatu yang cukup membantu kah? Sesuatu yang jangan deh nanti malah merepotkan kita atau gimana? Kalau aku lihat ya di high level ya, kayak the owner of the business, corporate gitu, mereka tuh sangat nge-push timnya untuk implementasi AI secepatnya sih. Karena balik lagi ya, in this economy semuanya harus productivity-nya meningkat gitu kan, revenue harus terus naik dengan budget yang minimal, semuanya tuh punya masalah itu. Dan pas banget AI sudah serapid ini perkembangannya, itu akan menjadi solusi buat mereka gitu. Jadi mereka nggak menutup mata dan kita lihat ya dari DeepSeek ya, pas kemarin launching itu ternyata pengguna terbesar DeepSeek kedua itu adalah Indonesia loh. Jadi menurutku kayak yang pertama tuh India, yang kedua Indonesia, yang ketiga baru Cina. Tapi ada datanya nggak sih yang menggunakan itu? Apakah mereka yang pelaku industri, korporasi atau pelajar mahasiswa atau yang lain? Enggak sih, belum ada datanya sampai ke. Tapi artinya penyerapannya udah segitu gedenya? Iya, dan bagusnya kan Indonesia agak FOMO ya, jadi kan kayak cepet sebenarnya adaptasi sesuatu hal seperti Labubu gitu kan. Ini adaptasi AI kita juga cepet juga loh ternyata di Indonesia, surprisingly ya. Setidaknya penyerapan produknya ya, teknologinya tuh udah nggak se-struggling dulu mungkin kalau shifting ini kali ya.
konvensional bisnis ke digital bisnis gitu kali. Iya, dan ada push banget sih dari atas gitu. Dari atas mana? Dari high level maksudnya. Oh. Dari high level perusahaan tuh ada pushnya banget. Oke, high level perusahaan ya, memang mereka meng-encourage sebenarnya. Meng-encourage. Oke. Nah, kita geser dikit nih ya, Gizmo Friends ke Binar. Mungkin kalau Gizmo Friends dulu suka mencari-cari layanan edutech gitu ya, yang berhubungan sama pendidikan dengan implementasi teknologi di dalamnya, ya mungkin akan terpapar juga sama Binar gitu. Tapi sekarang jadi bukan shifting ya, tapi melebarkan sayapnya atau gimana? Ini cerita pertama nih di podcast nih ya, mengenai perjalanan beberapa tahun Binar ya, 2 tahun lah ya gitu ya. Kayak dulu mungkin teman-teman banyak yang lihat kan kita di B2C gitu kan, bootcamp B2C gitu. Tapi memang dari awal Binar itu biggest revenue-nya tuh dari B2B sebenarnya Mas Ita. Jadi awalnya itu kan kita B2B, kemudian kita kasih beasiswa buat teman-teman yang mau belajar jadi software engineer gitu. Kemudian akhirnya kita coba monetize juga dari B2C. Memang pas COVID itu tinggi banget ya, kita acquisition kan setiap bulan kita buka batch baru gitu, dan itu lumayan tinggi banget. Panen harusnya. Ya? Panen ya? Pandemi panen benar. Ya? Tapi setelah ternyata post pandemic, ternyata kita tuh bisa dibilang bisnis yang di saat pandemi tuh justru naik B2C-nya. Pas setelah pandemi itu justru turun. Mungkin karena orang juga udah akhirnya kan harus commute lagi ke kantor gitu. Jadi waktu untuk belajarnya tuh juga udah lebih sedikit gitu kan. Dan ya sekarang kita fokusnya ngefokusin di B2B, karena aku sadar ternyata kayak sebagai startup founder kita tuh harus memilih fokus kita sih sebenarnya gitu. Karena B2B, B2C itu 2 hal yang berbeda gitu, dan cara kita ngeran bisnisnya, timnya itu tuh beda banget gitu. Dan di saat kita startup yang masih minim segala halnya gitu ya, untuk menjalankan kedua-duanya tuh sebenarnya effortnya gede gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk udah deh, ayo kita pilih fokus kita fokus sekarang di B2B gitu. Dan ya kalau ngomongin ini sedikit flashback ke ketika Binar masih B2C banget gitu kan. Kalau tadi dibilang Binar masih levelnya kecil, dulu berarti gede dong? Sempat gede ya? Sempat 350 orang. Dan sekarang jadi? 40 orang. Berarti tersisa 10% kurang lebih lah ya? Iya. 10% plus lah. Iya. Tim AI ku cuman 4 orang, maksudnya yang di brand baru Synchro tuh cuman berempat kita. Nah, ini ya sedikit keluar dari omongan AI, cuman penasaran juga sih. Waktu harus mengurangi segitu banyak komposisi gitu ya, dan akhirnya menjalankan AI sebagai fokus barunya, ada perasaan ini nggak sih? Perasaan, waduh. Wah gitu. itu sih biggest decision in my life kayaknya. Dan kita ngelakuin itu tuh 3 kali ya. Dan itu kayak, jujur kayak itu momen yang mungkin sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan juga buat kita co-founders Binar gitu. Mungkin kelihatannya kayak gampang gitu, tapi itu benar-benar susah banget. Waktu kita harus ngomong di town hall gitu, itu nightmare banget sih jujur. Buat founder ya. Aku sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Cuma 1 kata doang, nightmare sebenarnya. Oke. Iya. Dan makanya gitu, terus mungkin ya orang melihatnya, sekarang jadi AI gitu ya. Misalnya orang yang melihatnya sekilas dari sebagian sisi aja gitu. Mantesan orangnya berkurang segitu banyak. Itu benar atau salah sih sebenarnya ketika? Enggak sih, jadi sebelum AI memang kita udah ngurangin orang banget gitu. Dan sekarang dengan adanya AI, karena di internal kita tuh udah AI banget ya prosesnya gitu kan. Jadi kita udah bikin banyak AI agent buat internal use-nya Binar sendiri, dan dengan kita menggunakan ini kerasa banget orangnya sama tapi productivity-nya tuh naik banget gitu. Contoh misalnya kita kan ada service outsourcing kita kan, yang dulunya semuanya kan
manual kayak talent acquisition kita nyariin dari talent pool kita, which is adalah graduates kita, kemudian kasih ke klien gitu. Nah ini sekarang prosesnya tuh udah di streamline banget pakai AI yang akhirnya naik sebulan tuh kita bisa nge-allocate 4 kali dari numbers yang biasa ke company. Jadi kita nge-connectin talentnya tuh langsung naik 4 kali dengan bantuannya AI. Nah ini menarik semua friends ketika ngomongin talent. Baru banget kemarin Ala itu upload konten yang janji lama katanya ya. Janji lama mau cerita soal meng-hire orang yang malas gitu. Sementara di sisi yang lain banyak pihak yang ya walaupun harus dibuktikan juga ya, dan mumpung ada pelaku industri AI dan teknologi di sini, AI bikin malas gitu. Terus Ala kemarin mengunggah konten. Ya ini bulan Agustus ya, nanti kalau Gizmo Friends pengen tahu, kita tapping ini bulan Agustus, akhir-akhir. Justru sukanya nge-hire orang yang malas. Meng-hire orang yang malas. Yes. Nah tapi sebelum dijawab, karena gini, ketika dulu Ala merintis Binar yang platform B2C lebih kuat gitu, pendekatannya juga, kalau ini nggak tahu ya, aku melihatnya itu lebih ke wah, kalau malas jangan harap deh lo bisa masuk bekerja sama Ala gitu. Salah satu parameternya kan kalau dulu lo baca buku apa terakhir. Kalau lo nggak tahu, ya baca buku X gitu tentang apa dia nggak bisa jawab, berarti kan nah itu kan sudah satu tanda ya. Terus pokoknya dia harus rajin baca buku ya. Minimal rajin baca buku gitu kan. Nah sekarang gimana nih kalau ngenanggepin itu gitu? Ya jadi sebenarnya kayak aku tuh orangnya males sebenarnya. Aku tuh seneng banget terbahan sebenarnya. Tapi jadi tuh kebanyakan software engineer yang aku lihat tuh emang ada traits itu gitu, ada traits males. Karena kita selalu mikir kayak, aduh gue males nih ngerjain ini, gimana ya supaya lebih gampang gitu ngerjain hal tersebut gitu mas. Nah jadi tuh di Binar ya, aku tuh banyak masukin engineer yang backgroundnya engineer, yang punya mindset engineer ke tim operation, ke tim sales, ke semua tim tuh. Jadi kenapa? Karena di saat mereka dicemplungin ke situ, kebiasaan kita engineer tuh mikir kayak gimana caranya bikin sistem gitu kan. Nah jadi di saat mereka dicemplungin ke situ, mereka mikir nih kayak, ini kok prosesnya masih ribet banget ya. Gimana supaya gue melewati proses ini tuh lebih cepat dan gue bikin sistemnya gitu. Nah itulah mindset yang aku perlukan gitu, karena engineer tuh berpikirnya tuh proses banget kan, proses dan terstruktur banget. Jadi kita tuh kalau kerja nggak pakai proses, nggak pakai structure, kita tuh kayak gelisah banget gitu. Itu yang aku pikirin, aku rasain waktu pertama kali aku nge-lead tim yang bukan non engineer. Aku mikir kayak, ini orang-orang kok ngerjain sesuatu nggak punya proses dan nggak structure ya gitu. Nah disitulah orang males sama dengan engineer tuh kebanyakan orang males, aku masukin ke timku tuh supaya itu. Jadi supaya kita meng-achieve sebuah kerjaan tuh lebih cepat gitu. Nah, kemarin yang aku ceritain tuh ada dia head of engineer kita di Syncro, brand Binar yang baru. Itu tuh sekarang tuh kita mikir ya, kalau kita mau bikin sesuatu, kita tuh bikin AI agentnya dulu. Dan kebetulan platform kita Syncro itu memang builder platform untuk ngebuat AI agent. Jadi sekarang timku tuh kalau misalnya task gue sehari-hari adalah bikin proposal hasil dari meeting sama klien, nyari needs analysis klien apa, kemudian kita bikin AI agentnya supaya dulu yang kita bikin proposal bisa seminggu, sekarang cuman nggak nyampe 1 hari, kayak 10 menit jadi gitu. Dan manusia masih sebagai ininya ya, masih sebagai reviewernya gitu. Jadi itu yang mindset yang aku tanemin ke timku sekarang. Karena tim kita yang di China, kan kita sekarang ada tim di China, itu tuh pas kita ngobrol tuh kayak, aku gini, ada satu momen dimana aku lagi meeting sama tim di China, itu jam 5 sore waktu Indonesia, Beijing tuh jam 6. Terus aku bilang, itu hari Selasa. Aku bilang, ini deadline kita hari Jumat ya gitu kan. Terus mereka bilang, oh iya besok pagi udah selesai kok gitu kan. Terus aku kayak wah ini
apa yang membuat mereka itu bisa secepat itu ya kerjanya gitu. Terus udah nih beneran besoknya kelar nih. Terus mereka bilang, iya ini kita udah siapin AI agentnya untuk bikin apa yang kamu minta kemarin gitu. Jadi kalau misalnya ada request baru dari klien tinggal masukin situ aja langsung jadi gitu. Nah itu yang aku sekarang jadi mikir kayak aku pengen punya tim yang bisa berpikir bagaimana proses dia mengerjakan dan di bagian mana dia bisa menggunakan AI agent di dalam proses tersebut. Itu skill baru yang aku mau timku punya sekarang. Dan timku sekarang bukan cuman si engineer doang yang punya, tapi semua timku tuh udah berpikirnya seperti itu gitu. Even yang non-tech juga? Even yang non-tech juga. Oke. Nah, kalau AI beneran bisa, berarti kan Ala sepakat dong ya, si AI ini beneran bisa mempercepat banyak hal loh, gitu ya, dan sejauh ini sih positif-positif aja gitu kan. Nah, circle mana nih dari, kan pasti Binar dengan Syncro dan perspektif B2B-nya sekarang mulai memapping lagi gitu. Ini loh yang celah-celah ini yang masih bisa kita isi dengan layanan-layanan AI yang nanti bakal dirilis sama Binar. Gitu. Ini sekarang mana nih? Kalau tadi kan produknya udah bisa dibikin segitu cepatnya. Mapping marketnya sekarang akan lebih kemana? Apakah masih pelaku startup atau anak-anak sekolah yang tadinya targetnya dari Binar sebagai layanan B2C atau korporasi malahan? Target marketnya Syncro ya berarti ya. Jadi kalau Syncro tuh sekarang kita ke corporate, terus ke startup juga, dan juga brand-brand banyak yang jualan online di TikTok gitu-gitu sih Mas Yipta. Dan kita tuh fokusnya lebih kepada internal proses. Jadi bukan AI yang untuk direct ke customer ya. Karena menurut aku kadang-kadang apalagi kalau perusahaan B2B gitu ya, yang direct ke customer tuh tetap harus human gitu kan, ngobrol sama klien segala macam gitu. Tapi bagaimana human ini bisa ditemani oleh AI, dan again kita fokus ke internal proses. Jadi di situ masih ada human yang mendirect AI untuk mengerjakan apa yang dia mau gitu. Lebih ke sana sih. Berarti itu jenis-jenis perusahaannya kalau apa ya? Ya mungkin brand skincare di TikTok misalnya. Iya. Oke, tapi bukan buat jadi dia menggantikan orang yang live shopping kan? Bukan yang sebenarnya kemarin di Cina aku udah ketemu sama founder yang dia fokusnya di situ, dan itu udah bukan kayak avatar lagi ya, tapi manusia banget gitu, dan dia bahkan bisa pegang produknya digini-giniin. Iya. Jadi teknologi ya di China tuh emang. Dan udah sehalus itu berarti? Sehalus itu, halus banget. Halus banget. Wow. Tapi kita belum kesana sih. Nah kalau dilihat dari komposisinya kan tadi korporasi gak disebutin. Masih banyak kan mana? Korporasi apa bisnis rintisan? Sekarang karena kita baru banget ya, kita launching belum 1 bulan sih gitu. Jadi masih di bisnis rintisan sih sekarang. Karena korporasi itu prosesnya masih panjang lah gitu, ngobrol-ngobrol. Approval gitu. Ya gitu. Tapi ini ada sekitar 3 korporasi sih yang kita udah mulai build POC buat mereka, proof of concept buat mereka. Oke. Itu ranahnya apa ya? Belum boleh dibocorin ya? Belum boleh, mungkin aku bocorin yang di internal Binar ya. Contoh misalnya kan tadi tuh yang aku ceritakan, kita punya outsourcing bisnis gitu ya, dimana kita itu biasanya nyariin tim talent acquisition kita tuh mesti nyariin talent satu-satu gitu. Karena ini sekarang tim business development kita tinggal ngomong sama AI, oke ini requirement dari klien, kemudian si AI akan nanya lagi kayak clarifying questions gitu, gitu kan. Terus langsung jadilah itu job requirement, job description. Terus setelah tim BD kita ngomong sama si AI, langsung ada notification di Slack kita, langsung dia ngasih kayak 5 top talent yang udah match dengan juga reasoningnya. Oh ya, misalnya si A itu match-nya sekitar 85%, reasoningnya apa gitu. Sekaligus juga udah ada nomor HP-nya, emailnya. Jadi tim talent acquisition kita cuman tinggal
nelponin salah satu tuh dari yang 5 itu gitu. Bahkan kita lagi nge-develop di mana dari yang 5 ini nanti AI agent yang akan nelponin ke talentnya langsung gitu mengenai kayak availability-nya mereka segala macam gitu. Oke. Nah, akurasinya itu seberapa persen? Banyak? Ya itu sih dari 2 bulan kita pakai itu kita naiknya udah 4 kali lipat. Oh, berarti 400%. kalau diomongin hasil AI itu seberapa akurat ya lebih dari 90% kali ya? Iya. Gitu. Itu baru satu ya contoh case gitu. Ya ada juga yang untuk misalnya procurement process gitu kan, kadang-kadang kayak misalnya sesimpel nyari vendor shipping aja. Itu tuh biasanya take a lot of time untuk kayak oke nih vendor mana yang kira-kira cocok gitu. Nah, itu matchingnya kita udah langsung kayak ini abis klik misalnya order gitu, udah langsung kita kasih list vendor yang cocok gitu, kayak gitu. Nah, ini nih, banyak mungkin ya pelaku bisnis rintisan tadi yang seperti Ala bilang, kalau di China sih teknologinya udah sampai bisa menggantikan orang yang live shopping gitu kan. Sementara di sini kan belum sampai sana gitu kan. Nah, mungkin mereka juga kebingungan gitu buat yang, apalagi sekarang di tengah kondisi e-commerce yang ya sedang begitulah gitu ya. Banyak kendala di sana sini gitu, banyak juga ya kalau cek di media sosial yang kita pamit dari ijo dari mana bla 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 sampai akhirnya ya belum menemukan tempat ininya lah. Terus mereka berpikir, wah apakah ini waktunya untuk kita mengimplementasikan AI gitu ya. Cuma mulainya dari mana ya, bingung juga kan kalau platformnya tidak ada gitu. Terus kita mau masuk ke AI, nanti buat apa dia? Nah itu gimana? Iya, paling gampang sih ngelihat pekerjaan yang sangat repetitif. Kalau aku sekarang banyak kan yang dari itu startup, corporate, kemudian juga brand-brand yang ada di TikTok gitu, pakai spreadsheet misalnya gitu. Nah biasanya tuh pakai spreadsheet untuk masukin data, nge-record data, untuk mencari data juga gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh bisa banget dikasih ke AI agent gitu. Kayak dulu tuh kita mau nyari talent gitu, kan kita nge-record datanya semua di spreadsheet. Nyari talent tuh juga satu-satu kita liatin dari spreadsheet gitu. Nah sekarang kasih aja ke AI agent, beres gitu. Kita juga sekarang lagi nge-build di mana spreadsheet-nya nanti bisa langsung masukin ke platform kita untuk bisa langsung jadi database yang lebih reliable. Karena kadang-kadang pakai spreadsheet tuh kayak kalau datanya udah ribuan tuh udah mulai nge-lag gitu kan. Itu sih, jadi kayak mulai dari hal yang sangat repetitif dan yang udah jelas banget gitu, oh kerjaannya gini itu sangat bisa banget sih. Jadi di mapping aja dulu ya, dipetakan dulu masing-masing pelaku industri nih kalau ada yang sedang dalam fase itu gitu ya, dan mau beralih ke AI, dilihat dulu apa kerjaan yang paling berulang sebenarnya gitu. Yes. Nah kalau case-nya gini, ini ada sebuah case di mana kebetulan kenal juga sama pemilik bisnisnya gitu ya. Dia bisnisnya mengkonversi foto jadi pixelated Lego gitu. Kebayang kan? Ini ya. Yang selalu sebagian udah di automate kayak untuk menjawab pesan layanan customernya itu udah di automate. Nah, tapi ketika harus ngitungin berapa Lego yang diambil dari stok gudangnya, yang ngeluarin Legonya ya, kalau ngitungnya mungkin bisa by system gitu. Tapi yang ngeluarin Lego terus dia masuk ke dalam tempat packing masih manual. Itu memungkinkan nggak sih hal-hal kayak gitu juga di-handle sama dari ngambil terus masukin ke packing sampai akhirnya nanti dikirim ke itu sebenarnya masih ya kalau yang benar-benar dipegang sama manusia harus pakai mesin sih akhirnya. Gitu. Nah, cuman kayak ya misalnya contoh ya ini kita lagi ngerjain juga buat restoran kan. Kita juga ngelihat dari sisi kayak objektif utama yang biasanya pemilik restoran itu paling pusing gitu. Kayak mereka tuh paling pusing kalau kelebihan stok, ya kan. Dan sekarang itu tuh masih masukin stoknya tuh masih manual banget, nge-record stok ya. Kayak mereka ada buku gitu, kayak kalau misalnya ngambil gula, mereka harus catat gitu, ngambil gula 2, terus nanti malamnya mereka masukin ke spreadsheet tuh kayak
satu-satu gitu diketik gitu kan. Nah, terus di akhir hari biasanya ada yang kerjanya stock opnam, matching kayak yang nge-record tadi diambil sama yang akhir hari itu sama nggak stoknya gitu kan. Nah, itu kita bikinin tuh di mana jadi yang ngambil udah nggak usah nyatet, dia tinggal ngomong sama si agent, aku ambil gula 2 gitu. Setiap yang ngambil gula 2 kilogram gitu. Okay. Nah, itu kan simple banget kan, dia tinggal nge-record pakai suara. Terus di akhir hari yang kerjanya stock opnam itu akan ngomong juga sama agent, oke, nih yang aku lihat gulanya ada sekian, ininya ada tepungnya ada sekian, langsung dia matchingin gitu. Nah, itu sangat membantu dari mismatch stocking, kemudian juga akhirnya bisa ngasih predictive analysis gitu. Oke, nih berarti hari Rabu sekitar tanggal 20-an yang harus dibeli tuh sebanyak ini gitu. Nah, itu again kayak kita mulai dari, kalau itu dari atas ke bawah ya, kayak objektifnya apa nih yang lagi paling dipusingin banget gitu. Dan dari situ proses itu kita bedah, sebenarnya inputnya apa sih, outputnya apa, dan udah kita mapping di situ gitu. Kalau dilihat sejauh ini sih cukup banyak use cases. Iya, use case yang positif banget gitu. Cuman di beberapa case juga mungkin ini berlaku juga untuk teman-teman media gitu ya yang mengalami harus di PHK karena implementasi AI gitu. Nah, kalau menurut Ala nih di tengah-tengah kondisi seperti ini ya, industri ekonomi lagi industri gitu. ekonomi, benar. Iya kan? AI ini benar-benar akan sejauh ini kan kalau kita ngelihat sisi positifnya tadi Ala udah cerita cukup banyak nih. Sementara sisi negatifnya ya itu banyak juga orang-orang yang suka tidak suka nyatanya kehilangan pekerjaan dan mereka digantikan oleh sistem. Yes, gitu. Betul. Mungkin nggak sih ada pekerjaan-pekerjaan baru yang nantinya muncul dengan AI ini gitu. Iya. Tapi untuk human ya. Iya. Ya sebenarnya menurut aku balik lagi yang tadi aku bilang tuh Mas Dipta, kayak sekarang ngelihat bagaimana aku berekspektasi kepada timku yang even non technical gitu ya, yang mereka misalnya di business development, mereka tuh harus udah paham bagaimana memetakan proses dan paham ditaruh di mana ya AI agent yang bisa aku buat gitu kan. Bahkan karena platform Syncro itu bisa bikin AI agent tanpa coding, timku sekarang yang orang sales, orang operation tuh udah bisa bikin AI agentnya sendiri gitu. Nah, jadi menurutku kayak untuk bisa bertahan ya mau di ranah apapun kita harus udah bisa berpikir hal itu gitu. Jadi kita juga bisa memberikan insight yang valuable ke perusahaan kita kerja dan hilangkan ketakutan bahwa kita akan tergantikan AI. Karena kalau ketakutan itu terus yang kita pikirin, malah kita jadi nggak maju-maju. Karena ini kayak stormnya tuh udah benar-benar di depan mata banget gitu ya. Kayak kita tuh udah nggak bisa lagi lari nih dari storm ini gitu. Mau nggak mau kita harus masuk ke dalam storm itu kan gitu. Cuman gimana caranya supaya nggak terbawa arus ya. Berenangnya juga harus pintar gitu supaya tetap sampai. Betul. Jadi kayak kalau sekarang orang-orang bilang yang akan survive itu yang bisa menggunakan AI. Bahkan aku sekarang bilang yang akan survive itu yang bisa bikin AI justru. Bukan sekedar make. Arah sana. Karena ini Syncro, platform kita ini udah dipakai di sebuah sekolah internasional untuk ngajarin anak-anak middle class sampai high school untuk bikin AI agent. Menarik. 1,000 students kita udah ajarin di seluruh, tapi di Jakarta. Satu sekolah ini, sekolah internasional. Nah ketika ngomongin sekolah apalagi gitu ya, maka isu berikutnya yang biasanya orang pertanyakan adalah, apalagi Indonesia gitu ya, negara yang disebut-sebut katanya negara kita mah open source. Saking security-nya tidak ini gitu ya, tidak ada yang bisa menjamin gitu kan. Nah, kalau ngomongin tadi implementasi AI udah sampai masuk ke sekolah gitu, gimana nih soal proteksi data penggunanya gitu? Sesimpel misalnya kan ya, kalau orang bilang
lu emang nggak pernah nih mau bikin mock up dengan masukin gambar apa gitu terus dimasukin ke AI kan secara tidak langsung ya itu udah meng-capture banyak hal loh gitu kan. Gimana? Yes. Benar, itu juga yang para leader di perusahaan harus sangat aware banget sih mengenai itu karena sebagai CEO gitu ya, itu juga yang aku selalu kasih awareness ke timku juga gitu. Pokoknya kita harus berhati-hati mengenai sharing data yang private, either itu customer kita ataupun juga kita punya internal data gitu. Jadi ya itu harus dibikin policy-nya gitu. Kayak misalnya sesimpel tim di Binar kalau misalnya mau ngobrol sama ChatGPT nggak boleh nyebutin kliennya siapa gitu kan. Oke, nih kita ngupload nih needs analysis dari klien tapi kita tidak boleh sebutkan kliennya siapa gitu. Nah, jadi again sebenarnya di ChatGPT dan teman-temannya itu kan udah ada security-nya juga gitu kan ya. Ada settingannya juga, itu juga yang aku selalu bilang sama timku, tolong dicek lagi settingannya. Bahkan aku pun kalau mau nanya ChatGPT selalu bilang kayak please keep this private gitu kan. Dan yang platform-platform berbayar tuh juga penting juga untuk make sure bahwa kita tuh secure gitu. Dan again kayak walaupun sudah begitu juga tetap kita bikin policy-policy yang bisa membuat lebih secure lagi gitu. Itu yang harus dikasih awareness-nya sama para leader sih. Dan juga mengenai security, 2 mengenai bias gitu. Kadang ya itu masih banyak banget biasnya gitu. Maka dari itu sebenarnya kita tuh manusia tetap harus menjadi co-pilotnya AI gitu kan. Gak bisa dia dilepas sendirian. Makanya kenapa sebenarnya Syncro tuh juga nggak fokusnya ke bikin let's say misalnya chatbot yang langsung ke customer gitu ya. Karena untuk supaya make sure bahwa yang kalau di internal proses tuh kan pasti masih ada manusianya tuh yang review dan lain sebagainya gitu sih. Jadi sejauh ini masih harus berdampingan lah ya. Berdampingan. Oke. Betul. Nah kalau gitu nih dalam bahasanya berdampingan. Dalam bayangan Ala nih, ini kan tadi Ala juga sempat bilang perkembangan teknologi AI itu lebih cepat daripada bahkan bukan episode yang ini, episode yang sebelumnya. Perkembangan teknologi AI itu bisa jadi lebih cepat daripada dulu ketika teknologi sebelumnya. Ya, teknologi era sebelumnya lah ya, .com, mobile app dan lain-lain lah. Nah, kira-kira dalam ini kalau aku selalu bertanya pada orang yang menjalankan industri AI ya kan, karena ada di sebuah game tuh dia mengisahkan tahun 2038 kita akan bisa membeli ART di mall gitu. ART di mall, gitu ya. Nah itu kan sebenarnya berarti kan ketika udah di tahap itu, di mana gamenya tuh Detroit Become Human. Di game itu tuh semua yang dilakukan manusia. Tadi kan Ala bilang proses-proses yang masih pakai tangan. Itu ya tetap harus tangan. For gitu. now belum banyak. Tapi nantinya gimana? Kalau menurut Ala dengan melihat pasti akan teknologi China yang segitunya gitu. Pasti akan. Tapi memang investmentnya mungkin lebih mahal gitu kan, Mas Dipta. Karena harus beli hardware gitu. Itu aja sih palingan. Tapi Cina tuh murah-murah ya. Jadi aku juga agak sanksi itu akan secepatnya ini juga sih sebenarnya. Hardware mereka pun juga murah-murah soalnya. Dan bagus-bagus ya. Makin kesini makin bagus. Iya. Iya kan? Kalau ngomongin teknologi wireless, China udah banyak yang bagus. Gitu. Iya, dan ternyata kan mereka ATM banget ya. Amati tiru modifikasi. Dan jadinya lebih bagus bahkan gitu kadang-kadang. Karena teknologi-teknologi yang datangnya dari Silicon Valley juga dibuatnya di China mungkin ya. Iya, dan mereka melakukan ATM-nya lebih gampang gitu. Iya, benar. Itu dia tuh. Jadi kan mereka menambahkan bumbu yang di US nggak ada gitu kan justru kan. Jadi value menambahkan value added yang jadinya malah lebih bagus gitu produknya gitu. Dan emang mereka cepet banget sih kerjanya. Beda banget sama
di Indonesia sih. Aku ngerasa itu culture-nya emang beda banget sih kita. Nah, tadi ketika Ala tadi bilang sudah banyak kok hardware China yang terjangkau atau bahkan murah gitu ya. Ini pengen nanya juga sih soal buat mereka pelaku usaha atau mungkin mereka yang ada di kaki investor gitu, yang masih ragu-ragu untuk berinvestasi ke entah penyedia layanan AI atau mau mengimplementasikan AI ke dalam bisnisnya gitu. Apa nih? Apakah soalnya kan pertimbangannya, aduh, in this economy nih, yakin nih misalnya kita mau buang uang lagi gitu untuk sesuatu yang benernya nih ntar jadi lebih works apa malah jadi lebih hancur. Jadi maksudnya investmentnya kemana gitu ya? Iya, apakah AI adalah satu instrumen yang tepat untuk kita investasikan sekarang atau ya mungkin juga buat para investor berinvestasilah ke perusahaan-perusahaan AI supaya AI ini makin berkembang lagi gitu. Iya. Kalau misalnya untuk ini ya business owner, menurut aku bukannya kayak kapan nih kita harus implementasi AI, jawabannya kemarin gitu kayak karena bulan lalu gitu. Udah lewat ya kalau sekarang baru mau ya. Iya karena kayak apa namanya udah banyak perusahaan yang implement AI sehingga nantinya malah kita nggak bisa compete gitu kan kalau kita nggak pakai AI gitu. Jadi kalau masih mikir-mikir ya harus besok udah langsung implementasi AI gitu sih jawabanku gitu. Dan kalau untuk para investor ya, nah itu tuh kayak karena di Cina tuh kemarin tuh Februari tahun ini kan aku ke Cina dan mereka tuh AI companies-nya tuh banyak banget dan satu ada yang keluar tuh kayak tiba-tiba bulan depannya ada 10 gitu yang keluar gitu di sana tuh. Nah memang ya mau nggak mau kita harus cepat juga untuk berinvestasi ke dalam infrastrukturnya juga gitu ya, contohnya misalnya edukasi juga gitu kan, karena kita harus secepatnya menambahkan engineer AI yang mana di Indonesia tuh masih sulit banget. Makanya itu kenapa aku ke Cina gitu, karena supaya kita bisa mentransfer sekarang kita punya tim di Cina kan gitu kan. Jadi tim Cina ini bisa mentransfer experience dan knowledge-nya mereka secepatnya ke tim aku yang ada di Indonesia gitu. Karena tanpa kayak gini kita nggak bisa secepat itu gitu. Dan aku kemarin juga ngambil teknologi dari Cina gitu, aku masukin untuk market Indonesia. Karena kalau aku harus bikin teknologi itu dari nol, mungkin aku butuh kayak 2 tahun dan juga nyari engineer yang bisa bikin kayak gitu tuh juga susah banget di sini gitu. AI engineer ya maksudnya. Tuh, Gizmo Friends, sudah dikasih tahu sama Ala ya. Dari ujung ke ujung setidaknya minimal ngasih sedikit pencerahan lah ya buat implementasi AI di bisnis kalian, dan juga ya mungkin kalau ada yang berpikir apakah ini langkah yang tepat untuk menginvestasikan kapital lebih banyak ke perusahaan-perusahaan AI ya. Ala tadi udah ngasih insight juga gitu ya. Tapi kalau mungkin Gizmo Friends ada yang pengen ngobrol-ngobrol tipis dulu kali ya sama Ala, dan yang kebetulan juga baru menceburkan kakinya ke ranah AI bersama Syncro dan Binar gitu, bisa kemana nih? Bisa ke Instagram @alamandas, atau kalau misalnya mau ngobrol mengenai Syncro langsung ke website kita getsyncro.ai. Oh, udah ada ya? Udah ada dong. Itu yang jawab nanti AI pasti. Nanti yang jawab AI. Kalau kayak Alamandas yang jawab AI juga bukan? Enggak. Gimana ya? Oke. Thank you kalau gitu Ala, cerita-cerita serunya, insight-insight menariknya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi. Gizmo Talk tayang setiap hari Senin. Follow kita juga di @gizmologi dan gizmotalk.id. Sampai ketemu di episode-episode Gizmo Talk berikutnya, and bye-bye guys.